Check. The Honorable Vice of Rector, University Muhammadiyah of Surakarta, Profesor Dr. Muhammad Dai, MSI, APT. The Honorable Director of PESMA Kiai Haji Mas Mansur, Mrs. Muamarah, PhD. The Honorable Student Counselor of PESMA Kiai Haji Mas Mansur. And also the Mahasantri of PESMA Kiai Haji Mas Mansur. Grand Opening PESMA Online Class 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Firstly, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us his blessing and mercy, so we can gather virtually without something or happen. Secondly, may peace be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us into the right ways of life. I'm Kasatiana Rahma Arfianisa. As a master of ceremony, we guide this agenda. Before we start our agenda, let me tell the sequence of this agenda. The first agenda is opening. The second agenda is reading Holy Quran. The third agenda is our main agenda. The fourth agenda is speech. The fifth agenda is discussion. The sixth agenda is announcement about PESMA Online Class 2021. The seventh agenda is night award of Mahasantri PESMA. The last agenda is praying and closing. Obliged audience, the first agenda is opening. Let's start this agenda by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda is reading Holy Quran, recited by Abiyul Ridho. To Abiyul Ridho, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah
yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The third agenda is our main agenda. Is our main agenda grand opening PESMA online class 2021. The speech will be delivered from our keynote speaker, Professor Dr. Muhammad Dai, MSI APT. To Professor Muhammad Dai, to Professor Dr. Muhammad Dai, MSI APT, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik atau tidak ya? Terdengar baik, Ustaz. Dengar, Ustaz. Sangat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu sabawatun. Yang saya hormati Ibu Direktur Pesantren Mas Mansur, para pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur, dan para santri, baik yang lama maupun yang baru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat apapun itu. Sholawat, salam, marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini secara online kita bersama-sama melakukan opening bagi para santri, apa istilahnya, santriwati ya. Maha santri, Bro. Ya, Maha santri. Maha santri. Santri, bukan Masri. Maha santri ya, Pondok Pesantren Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama, kami ingin mengingatkan diri kami pribadi dan kepada para hadirin sekalian, mari kita senantiasa untuk menjaga iman dan takwa yang sudah diberikan kepada kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkannya. Dan tidak lupa pula, karena ini masih suasananya pandemi ya, itu dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan nikmatani mahbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana sebagian besar manusia itu melalaikannya. Yaitu yang pertama adalah as-sihah, ya, nikmat sehat. Dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu nikmat waktu luang. Gitu. Maka di musim ataupun di masa pandemi ini terasa sekali ya. Begitu orang mudah khawatir ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itu manusiawi gitu ya. Ketika kita merasa badan kita tidak enak sedikit, itu udah khawatirnya bukan main. Ya, dan kekhawatiran itu sangat beralasan. Karena sampai saat ini masih banyak sekali korban yang berjatuhan, yang terinfeksi oleh virus corona ini. Ya, baik yang berakibat fatal maupun yang tidak fatal. Maka nikmat sehat yang sudah diberikan kepada kita ini, mari kita jaga bersama-sama. Ya, di musim pandemi ini, salah satunya ya mari kita berdisiplin untuk menegakkan protokol kesehatan. Ya, prokes itu ya, protokol kesehatan. Ya,
hindari untuk berkerumun, berkumpul yang tidak perlu, ya. Kemudian menggunakan masker, ya, dan menjaga jarak. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Dan itu tidak lupa kemudian juga kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan kesehatan badan, terhindar dari berbagai jenis penyakit. Kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang. Kita selama ini ya sejak bulan Maret ya sampai dengan saat ini ya ini luar biasa. Kita masih melakukan proses pembelajaran secara daring. Ya. Mas santri di pesantren Kiai Haji Mas Mansur pun juga sebagian besarnya masih melakukan proses pembinaan secara daring. Ya. Jadi kalau secara daring ini bukan berarti kemudian kita bisa manfaatkan waktu kita dengan sesuka kita, tidak. Tapi mari kita coba optimalkan waktu ini, ya. Dengan belajar mandiri, dengan mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Ya, karena dengan kesungguhan itulah insya Allah ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita. Tapi kalau kita melaksanakan semua proses ini dengan tidak sungguh-sungguh, disambi dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang tidak perlu, maka sungguhnya kita sudah tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Maka sungguh waktu ini adalah salah satu kekayaan yang kalau waktu itu sudah kita tempuh, waktu ini tidak bisa dikembalikan lagi ke belakang. Ya. Waktu ini sudah tidak bisa dikembalikan lagi ke belakang. Kita tinggal memiliki waktu yang akan datang, maka waktu yang akan datang ini mari kita optimalkan sebaik mungkin. Adik-adik sekalian, Mas santri yang berbahagia, di awal saya sampaikan hadis riwayat Ahmad ya. Ya'jabu rabbuka, Rabbmu kagum gitu. Kepada siapa? Min syabin laisat lahu sabwatun. Dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah. Ya. Sabwah itu apa? Sabwah itu adalah ya semacam kecondongan ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Ya, menyimpang dari kebenaran. Ya. Maka kenapa Allah SWT mengagumi pemuda yang tidak ada kecondongan ya kepada sesuatu yang melanggar dari kebenaran. Ya. Karena memang pemuda itu adalah masa atau era di mana Anda semua ini memiliki godaan yang begitu besar. Ya. Anda masih dalam situasi yang labil, masih mudah berubah, masih dalam proses ataupun fase pencarian, gitu. Ya, yang itu akan bertahan dalam waktu yang cukup agak panjang. Ketika Anda semua berada pada fase menjadi seorang pemuda, maka tadi ya hadis yang saya sampaikan luar biasa sekali. Ya'jabu rabbuka min sabbin laisat lahu sabwatun. Ya. Allah SWT kagum kepada pemuda yang tidak memiliki sabwah, tidak memiliki kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Ya. Maka dengan kata lain, bagaimana kita menjadi pemuda gitu ya. Anda semua menjadi mahasantri gitu ya. Yang kecenderungannya adalah sebaliknya, kecenderungannya adalah memperbanyak amal soleh, mengerjakan amal soleh, untuk menghindarkan kecondongan dari berbuat yang tidak benar. Gitu. Maka sungguh Anda semua bergabung di pesantren internasional Mas Mansur ini, ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena di pesantren Mas Mansur ini berkumpul komunitas, insya Allah orang-orang baik. Ya. Berkumpul insya Allah orang-orang yang mempunyai cita-cita mulia. Ya, berkumpul pula ya di sini adalah cita-cita mulia untuk mengembangkan diri Anda sebagai pribadi yang kalau tadi disampaikan oleh Qori yaitu khair ummah, menjadi umat yang terbaik.
Maka mahasantri sekalian yang berbahagia, kesempatan ini jangan disia-siakan. Ya, Anda punya kesempatan untuk belajar lebih. Kalaupun toh Anda sudah memiliki sesuatu yang lebih, Anda bisa memberikan kepada rekan-rekan Anda sesama mahasantri di Mas Mansur. Sungguh merupakan komunitas yang indah, komunitas yang mulia, komunitas yang dibangun dengan semangat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka spirit-spirit seperti ini, mari ini kita kembangkan, kita bina, kita kelola dengan baik. Insya Allah ini semua akan menjadikan diri Anda ya, menjadi salah satu ikhtiar Anda ya, untuk menghindarkan diri kita dari sebuah, dari kecenderungan atau kecenderungan untuk berbuat yang menyimpang. Maka hadirin rahimakumullah, komunitas ini, ya, pesantren Mas Mansur ini menjadi bagian tempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk menjadikan Anda sebagai kader-kader mahasantri pesantren Mas Mansur, kader-kader Muhammadiyah, kader-kader persyarikatan yang insya Allah nanti akan memberikan warna ke depannya, akan menjadi apa istilahnya pembeda ke depannya. Ya, maka wujudkan itu. Ya, jadikanlah diri Anda semua sebagai pemuda yang mempunyai akhlak yang baik, ibadah yang baik, akidah yang lurus, ya, mental yang tangguh, pejuang keras, gitu, ya, yang insya Allah ini semua akan menjadi modal yang sangat berharga bagi Anda semua. Adik-adik, mahasantri sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam Quran surat As-Saff, ya, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada tijarah perdagangan yang akan menghindarkan diri kalian dari azab yang pedih. Jadi Allah SWT membuat analogi bahwa kehidupan kita di dunia ini seperti perdagangan, tijarah. Kenapa demikian? Kalau kita memberikan dagangan-dagangan yang baik, ya, maka insya Allah Allah SWT akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Maka tijarah apa yang bisa menghindarkan diri kita dari azab yang pedih? Allah mengingatkan kepada kita, tu'minuna billahi wa rasul. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusikum. Dan berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dengan bi amwalihim wa anfusihim. Ya, dengan harta maupun dengan jiwa kita. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Demikian itu adalah lebih baik bagi kalian yang mengetahuinya. Maka coba kita lihat sambungan ayat ini. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah SWT akan mengampuni segala dosa kita. Wa yudkhilkum fi jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Allah SWT akan memasukkan kita ke dalam surga yang dalamnya mengalir sungai-sungai yang indah, sebaik-baik tempat yang dijanjikan kepada kita. Itu dzalikal fauzul azim. Maka yang demikian itu adalah keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Maka mahasantri sekalian yang berbahagia, ternyata untuk mendapatkan tijarah yang terbaik, untuk menjadi pemuda ya, yang tidak ada syahwah dalam dirinya, tidak ada kecondongan untuk berbuat yang tidak baik, ya, itu adalah Anda harus senantiasa menjaga iman Anda kepada Allah dan Rasul-Nya. Menjaga iman tasdik bil qalb wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Ya, kita membenarkan dalam hati, ya, semua ajaran Allah dan Rasul-Nya kita benarkan. Ya.
Wa iqrarun bil lisan, kita ikrarkan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, dan kita wujudkan dengan perbuatan kita. Tu'minuna billah. Ya. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Maka iman ini mari kita pelihara. Ya, kita semua menyadari imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Allah SWT sudah mengingatkan ini dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW. Maka kita berusaha, ya, jangan bayangkus gitu ya. Tapi yazidu gitu ya. Kalau bisa iman ini ya kita tambah, kita tingkatkan. Ini challenge bagi kita, tantangan bagi kita. Ya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Dan kemudian apa yang Anda ikhtiarkan, apa yang Anda perjuangkan dalam kehidupan di dunia ini, ya, itu tolong merupakan jihad di jalan Allah SWT. Anda menuntut ilmu, ya, niatkan ini ada sebagai ibadah, perjuangan Anda untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi untuk diri, baik untuk diri Anda sendiri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Perjuangkan itu. Ya, orang tua Anda sudah membiayai Anda, ya. Sekarang tinggal Anda mengerahkan jiwa dan raga Anda, ya, untuk memberikan ikhtiar yang terbaik, ya, untuk memberikan ikhtiar yang terbaik. Insya Allah dengan ikhtiar yang terbaik, semoga Allah pun akan memberikan balasan yang terbaik. Maka ketika kita sudah melakukan seperti itu, akhirnya kita hanya mengharap kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan balasan yang terbaik terhadap segala ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, terhadap perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Maka adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi, jangan sampai kita ini memiliki sobwah dalam diri kita, tapi coba yang kita punyai dalam diri kita adalah semangat untuk menegakkan kebenaran, semangat untuk memperkuat amal soleh, semangat untuk memperkuat amal ibadah kita, semangat untuk berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian akan menjadi tijaroh yang baik bagi kita, tijaroh yang akan menghindarkan diri kita dari siksa yang pedih, dari azab Allah SWT pada diri kita kelak di yaumul akhir. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, menjadi pemuda yang tidak memiliki kecondongan untuk berbuat yang tidak baik, itu adalah suatu perjuangan yang berat, sangat berat. Pada era milenial seperti ini, godaannya begitu besar. Maka tentu ini juga membutuhkan usaha yang tidak ringan. Ya, Anda dengan bergabung di pesantren internasional Mas Mansur, setidak-tidaknya sudah mempunyai satu langkah yang pas, gitu ya. Ya. Kenapa saya katakan sebagai langkah yang pas? Karena ketika kita bergaul dengan pergaulan yang baik, ya, bergaul dengan pergaulan yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, maka insya Allah ini akan menghindarkan diri kita dari kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik. Ya. Kita juga dengan komunitas yang baik, insya Allah aktivitas-aktivitas yang dihasilkannya pun juga merupakan aktivitas-aktivitas yang baik. Maka ini adalah langkah awal yang baik. Kemudian yang tidak kalah penting, ya, klise tetapi ini sangat menentukan. Niat Anda untuk bergabung di pesantren internasional, pesantren Mas Mansur, ataupun untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya, tolong diniatkan lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala, betul-betul adalah dalam rangka untuk mengembangkan diri Anda, mengembangkan ilmu Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain. Ini motivasinya akan berbeda. Mungkin ada yang punya motivasi, saya bergabung di Mas Mansur karena dekat kampus, jalannya dekat, bayarnya murah, misalkan begitu ya. Itu mungkin ada yang punya niat seperti itu. Tolong niat yang seperti ini, gitu ya, itu jangan dikedepankan. Karena ini akan memberikan motivasi yang berbeda.
Gitu. Kalau Anda punya motivasi yang kuat bergabung di pesantren Mas Mansur ini, benar-benar Anda dalam rangka untuk memperbaiki diri Anda, meningkatkan kualitas diri Anda. Insya Allah Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau Anda bergabung di pesantren Mas Mansur ini, quote and quote dalam tanda kutip, Anda menganggap ini adalah sebagai tempat kos-kosan, misalkan begitu ya. Ya sudah, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Kalaupun toh Anda melakukan sesuatu, itu tidak dengan dorongan ataupun motivasi yang kuat dari dalam diri Anda. Maka tadi, Anda sudah punya komunitas yang baik, niatkan dengan sungguh-sungguh, ya, bahwa ini adalah merupakan tempat untuk menempa diri Anda. Ya, insya Allah persaudaraan akan terjalin dengan baik. Ya, amal ibadah pun insya Allah juga akan dijaga. Ya, bahkan daring ini juga insya Allah ada pembinaan-pembinaan yang rutin yang dilakukan oleh pesantren Mas Mansur. Hadirin rahimakumullah, mungkin saya tidak terlalu perlu berpanjang lebar ya, sudah 30 menit yang saya sampaikan. Ya, selagi mari ya adik-adik Mas santri khususnya yang baru bergabung, jadilah pemuda yang dikagumi oleh Allah SWT. Dikagumi oleh Allah SWT. Bukan dikagumi oleh artis, bukan dikagumi oleh yang lain-lain, tapi dikagumi oleh Allah SWT. Jadikan ini menjadi mimpi Anda. Dikagumi Allah SWT, bayangkan coba, Allah SWT akan mengagumi kita. Gitu. Sesuatu yang harus kita mimpikan, kita cita-citakan. Gitu. Insya Allah, semoga ini semua menjadi motivasi bagi diri Anda, juga bagi diri saya pribadi. Insya Allah, ini semua adalah dalam rangka untuk saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for Professor Dr. Muhammad Dai, MSI APT. I replay ask to all participants to turn on the camera because there will be a virtual photo session. Sebentar ya Pak Dai ya. Foto bersama Pak Dai. Nggih, Pak. Nggih. Jadi kameranya dinyalakan semua ya. Kita foto sama. Kami himbau kepada seluruh partisipan untuk menyalakan kamera karena akan ada sesi foto. Slide 1 semua siap? 1, 2, 3. Oke, slide 2 semuanya on kamera. 1, 2, 3. Slide 3 on kamera. 1, 2, 3. Slide 4. Bisa di on-kan kameranya. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. Dan terakhir. 1, 2. Okay. Syukran Ustaz. Thanks for all participants. Baik, ini saya mohon izin duluan ya Bu Am. Siap. Atur suwun sangat, Bro. Iya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. The fourth agenda is speech. The speech will be delivered of the director of PESMA Kiai Haji Mas Mansur, Mrs. Muammarah PhD. To Mrs. Muammarah PhD, the floor is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Maaf Mbak, salah ya itu ya. Sorry Mbak panitia. Halo panitia. Nggih, Bu Am. Ya, salah sebentar. Ikan yang itu. Ini dari Bu Am aja. Bentar. Oke. Oke. Oke, sebentar. Saya jadikan host, Mbak. Mbak panitia. Nggih, Bu Am. Saya jadikan Nggih, host. Bu Am. Nggih, baik, Bu Am. Sudah belum? Oke. Sudah kelihatan belum ininya Bu Am? Sudah, Bu Am. Sudah ya. Oke, ya. Anak sekalian yang saya cintai, thank you very much for the time, and I know that all of you all, already. What do you feel? Gimana rasanya libur udah lama? Gimana? Sudah enjoy at home atau sudah mau move on pengen ke PESMA? Enjoy, Ma. Pengen ke PESMA. Sudah ini ya. Atau masih mau stay di rumah ya? Baik anak-anak yang saya cintai, malam hari ini kita sudah grand opening dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Dai, anak-anak beruntung mendapat komunitas yang baik dan tadi ya niatkan lillahi ta'ala. Bukan karena PESMA dekat kampus atau apapun, tetapi lillahi ta'ala. Karena dengan niat itu, bismillah, mudah-mudahan Allah diberi anak-anak diberi kemudahan. Nah, anak-anak sekalian, saya tidak akan banyak menyampaikan materi malam hari ini, tapi yang penting-penting saja. Jadi mungkin teman-teman bisa bertanyakan diri sendiri sih. Gitu. Ya, jadi dari yang paling simpel gitu ya, apa tujuan hidup anak-anak ya. Karena ini penting. Kalau orang tidak punya tujuan hidup kan nggak jelas gitu. Kuliah harus seperti apa gitu ya. Kemudian selalu tanyakan kapan Anda akan wisuda, kalau yang sudah wisuda, kapan Anda akan menikah. Kenapa? Karena ini harus menjadi sebuah step yang Anda harus planning kan. Kemudian ada pertanyaan yang harus Anda jawab, apa pekerjaan yang Anda inginkan setelah wisuda. Kemampuan apa yang umat? Ya. Waktu, tenaga, energi, harta Anda, banyak Anda habiskan untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, atau untuk masyarakat. Yang terakhir, apa artinya, ini bukan asrama mahasiswa ya, PESMA bagi Anda dalam masa depan Anda. Jadi saya kira ini pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak renungkan, sehingga maka anak-anak akan menemukan, oh ya apa sih, kenapa saya harus di PESMA? Karena itu bukan hal yang kebetulan. Saya yakin Allah sudah persiapkan untuk Anda kehidupan ke depan yang itu sudah dipersiapkan untuk Anda. Oleh karena itu tanyakan kalau pas Anda sendiri, sehingga Anda akan semakin hati-hati. Anda akan semakin tahu hal yang sia-sia atau sesungguhnya sudah terplanning. Nah, ini saya contohkan, Anda ke depan itu tujuannya mau bekerja sebagai apa?
Kalau yang dari perawat, kesehatan, ya, yang Anda harus bayangkan bahwa di dunia kerja itu bukan hal yang mudah. Coba Anda lihat ini, kalau nanti Anda perawat, atau Anda bidan, atau Anda dokter, tidak boleh mengeluh. Nah, sesungguhnya di PESMA anak-anak dilatih untuk tidak mudah mengeluh. Ya, masalah pasti ada, tetapi kemudian bagaimana kita menghadapinya. Kalau Anda lihat, coba, mereka bertaruh nyawa. Atau kalau Anda teknik, ya, atau Anda mungkin punya passion di sebagai wira swasta, anak-anak ekonomi, Anda lihat, mereka adalah orang-orang yang selalu bekerja di tim. Jadi sukses itu tidak bisa sendiri. Kalau Anda mau sukses, maka Anda harus bekerja sama dan berlatih hidup dengan tim. Ya, jadi tidak ada manusia hidup sendiri. Jadi Anda harus kemudian punya kemampuan, Anda menjadi guru, ya, atau mungkin Anda jadi businessman atau di kantoran, ya. Ini saya menemukan ada profesor muda Indonesia. Jadi ada anak dari Wonosobo itu 30 tahun mereka sudah dia sudah profesor. Ini namanya Agus dari Wonosobo. Ini umurnya masih 30 tahun. Dia sudah jadi profesor. Nah, ini bayangkan Anda nanti suatu saat akan wisuda. Nah, apa kuncinya yang Anda harus siapkan? Ya, karena ini ground opening, maka saya mengingatkan kembali kepada tujuan Anda kuliah. Bagi yang semester 1, Anda sudah akan masuk semester 2. Yang 3, Anda masuk semester 4. Yang 5, Anda masuk semester 6. Ya, semester 9, Anda masuk ke 10. Ya, jadi apa yang Anda harus siapkan? Ini. Jadi sukses itu direncanakan. Maka saran Bu Am, evaluasi semester yang lalu. Coba ya ada yang semester 1, IP-nya berapa? Gitu ya. Jadi yang semester 3, ya. Oh, suara Bu Am terdengar ya? Terdengar, Halo? Bu. Ya, terdengar Bu. Bisa mendengar dengan baik, bisa mendengar dengan baik. Kedengeran Bu, kedengeran. Thank you. Alhamdulillah kedengaran. Thank you. Jadi, thank you. Oke, jadi saran Bu Am, kalau mau sukses, evaluasi semester yang lalu seperti apa? Kalau yang lagi skripsi, coba. Kalau yang semester 6, kenapa ya kok nilai aku ada yang turun? Ya sudah semester lagi ngerjain skripsi, kenapa ya semester kemarin kok aku nggak banyak kerjaannya nggak selesai gitu. Nah, lakukan evaluasi. Kenapa? Karena dari evaluasi itulah sesungguhnya anak-anak akan ketemu jawabannya. Jadi anak-anak harus ada evaluasi, kemudian ada target kapan wisuda. Karena kalau orang tua kan maunya pasti ingin cepat, gitu ya. Kemudian untuk bisa sampai wisuda, anak-anak ini yang penting. Kenali pengajar dosen Anda. Usahakan tahu namanya, karakternya. Jujur saya agak heran ketika kemarin saya ketemu dengan mahasiswa ketika KRS daring, dan saya kaget luar biasa karena ternyata anak-anak itu nggak pada hafal dengan dosennya. Yang dia hafal itu loh Bu yang ngajar reading, jadi ibu reading, ibu listening kan nggak ada, karena saya dosen bahasa Inggris ya. Jadi harusnya Anda itu at least kenal namanya. Kenapa perlu kenal namanya? Kalau Anda menghadapi tiba-tiba nggak bisa ujian, atau Anda kemudian nilainya nggak keluar, atau whatever apalah gitu, itu kalau Anda tahu namanya kan lebih enak, gitu ya. Setelah tahu namanya, ya minimal tahu nama PA Anda. Sehingga ketika nanti Anda ujian atau Anda mencari pembimbing, ya itu
tahu mencarinya lebih mudah gitu. Nah, setelah tahu namanya, kemudian pahami dosen Anda, karakternya. Everybody is unique gitu ya. Like you are also unique ya. Anda itu juga unik. Semua orang punya karakter. Nah, kenali karakter Anda. Maka sebenarnya saya berharap kalau tahun ini belum bisa, mungkin ke depan ya cutting club ya. Cutting club itu adalah kakak tingkat klub. Jadi kelompok yang kita fokuskan berdasarkan fakultas. Jadi kalau konsulat itu berdasarkan asal daerah ya, ada Intim Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jateng 1, 2, 3, 4, Jabar, Jatim, Sumatera, Kalimantan ya. Saya berharap nanti ke depan cutting club kita hidupkan. Jadi tanya sama kakak tingkat. Di PESMA seluruh fakultas ada, teknik ada, FKIP ada, geografi, hukum, ekonomi. Ya, semuanya ada, kedokteran gigi, kedokteran umum. Jadi anak-anak tanya sama kalau Bapak ini gimana sih gitu. Kenapa anak-anak perlu tanya karakter? Karena dosen itu kan unik. Apalagi nanti kalau dosen itu sebagai pembimbing kamu. Ya. Kalau Anda tahu oh dosennya nggak mau di WA, maunya di telepon. Ada dosen yang nggak mau di telepon tapi maunya di WA nggak apa-apa. Macam-macam lah gitu. Nah, usahakan Anda paham sehingga oh iya, ketika membuat soal juga macam-macam. Ada dosen yang kalau ujian itu soalnya persis apa yang diajarkan, titik komanya harus sama. Gitu. Tapi ada dosen yang hanya fokus pada soal esai, ada yang apapun itu. Tujuannya apa? Kalau anak-anak tahu namanya, tahu karakternya, harapannya adalah Anda akan lancar di dalam belajar tentu saja. Setelah itu apa? Setelah tahu nama, karakter, usahakan Anda punya kemampuan berkomunikasi dengan baik dan santun. Nah, ini penting anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu WA atau telepon ya, karena dosen itu kan, kenapa saya lebih menekankan di sini tentang dosen, karena anak-anak kan selama sepanjang kuliah kan mesti hubungannya adalah dengan dosen. Gitu. Oleh karena itu, jaga komunikasi yang baik. Kalau WA ya, dengan cara yang santun. Ya, Assalamualaikum, saya sebutkan nama kamu. Nah, kadang sering mahasiswa itu cuma Bu Am ini enggak A, I, U langsung aja gitu ya. Jadi harusnya Bu Am saya Fatima gitu ya. Name berapa? Mohon maaf kalau mengganggu atau apalah dengan cara yang baik. Apalagi kalau Anda mengirim pesan kepada pembimbing Anda. Ya, yang Anda harus pahami dosen itu juga sibuk. Apalagi kalau yang menjabat itu sibuk banget. Belum rapat, masih harus rapat, masih banyak. Nah, oleh karena itu, usahakan Anda punya komunikasi yang baik. Bapak kalau longgar kapan ya? Atau kapan nggih? Karena di Jawa ya, saya biasanya pakai bahasa ini. Kapan nggih Bapak longgar? Boleh nggak kami ketemu atau boleh nggak Ibu kalau nanti minta tanda tangannya di mana nggih Bu yang Ibu tidak mengganggu? Usahakan gitu. Karena itu adalah cara untuk membuat komunikasi Anda menjadi baik dengan pembimbing Anda. Dan ini penting. Latihan berkomunikasi dengan dosen yang baik itu nanti di dunia kerja juga akan terbiasa. Jadi kalau anak-anak sekarang sudah terbiasa membangun komunikasi yang baik, nanti dengan di dunia kerja ya dengan atasan Anda ya. Kan anak-anak setelah lulus kan kerja. Di dunia kerja pasti Anda punya bos, pasti Anda punya atasan, pasti Anda punya teman kolega. Nah, itu Anda harus berlatih berkomunikasi. Kalau ada yang nggak suka, bagaimana coba Anda mengkomunikasikan? Jadi Anda harus punya kemampuan ini. Dan saya kira di PESMA Anda bisa berlatih. Kenapa? Karena di PESMA banyak Anda bagaimana berkomunikasi dengan IMM, ya Mas Zamzami, bagaimana dengan Mas Basri, Mas Iqbal, ini yang di ISO, dengan Mas dan Mbak DP, ya, dengan teman-teman Anda, kan semuanya ada level-levelnya. Nah, jadi saya kira usahakan ya anak-anak terutama kalau yang lagi skripsi ya dengan PA Anda usahakan ini ya punya komunikasi yang baik.
Berikutnya adalah tadi sudah dari Pak Prof. Bai ya, cari teman, lingkungan atau komunitas yang baik. Yang mudah-mudahan Anda di PESMA ini ya istilahnya menemukan lingkungan komunitas yang baik, insya Allah. Kemudian berikutnya adalah bahagiakan orang tua Anda. Ingat anak-anak, orang tua Anda tidak selamanya bersama Anda. Saya itu, kita setiap hari mungkin sering mendengar berita kematian. Kita setiap hari kadang-kadang melewati ada bendera merah. Tetapi kita tidak pernah sadar bahwa kapan saja gitu, orang tua kita bisa diambil oleh Allah. Gitu. Karena kebetulan dulu bapak saya kena jantung ya, jadi mendadak nggak sakit. Gitu. Oleh karena itu bahagiakan orang tua Anda. Dan orang tua itu yang diinginkan ya tentu setelah beliau capek bekerja ya Anda sukses. Gitu. Ya. Kemudian ingat Anda masa depan adalah Anda sekarang. Jadi kalau Anda masih santai-santai gitu ya, ingat Anda mau lulus tadi loh pertanyaan tadi loh. Setelah lulus Anda mau kerja apa? Setelah lulus Anda mau ngapain gitu? What is the next gitu. Jadi pertanyaannya bukan hanya kapan wisuda sebenarnya. Setelah wisuda mau ngapain itu yang paling penting. Karena kalau pertanyaan hanya sampai wisuda, kan wisuda itu hanya satu gerbang saja. Oke, Anda wisuda hari itu. What is the next gitu. Ada nama gelar di belakang nama Anda. Sarjana apa? Sarjana pendidikan, sarjana teknik, sarjana ekonomi. Pertanyaannya what is the next? Apa sih setelah Anda di wisuda? Kan gitu. Maka ingat masa depan Anda adalah Anda sekarang. Jadi Anda masa depan itu Anda sekarang. Jadi kalau Anda sekarang sudah terbiasa bagi waktu, terbiasa tidak mudah mengeluh, terbiasa kerja keras, terbiasa menghargai orang, itu nanti Anda yang akan datang juga sama gitu. Jadi nggak ada, nggak apa-apa lah aku sekarang gini, besok aku tanggung jawab kok kalau kerja nggak bisa. Hidup itu nggak ada yang instan gitu ya. Maka ini terakhir, tidak ada shortcut untuk sukses. Jadi tidak ada shortcut. Untuk sukses Anda harus mau repot dan capek. Jadi anak-anak untuk mendapat nilai A, itu kan anak-anak harus kerja keras, harus masuk terus. Gitu. Jadi kalau Anda masuk di kelas saya, Bu Aam itu nggak akan pernah ngasih nilai A kalau anaknya nggak masuk terus. Jadi nilai A itu kan nilai sempurna. Berarti masuknya juga full, tugasnya full, ujiannya bagus, kan begitu. Tapi kalau ujiannya bagus, pernah nggak masuk sekali, 2 kali, pasti saya kasih AB. Kenapa? Karena nilai A itu nilai maksimal. Oleh karena itu kalau anak-anak mau sukses ya harus mau repot, harus mau capek. Lebih baik capek sekarang daripada nanti Anda, teman-teman Anda sudah lulus, Anda masih kerja keras ini. Gitu ya. Jadi semua orang punya jalan hidupnya, tetapi Anda punya pilihan. Gitu ya. Oleh karena itu saya kira mudah-mudahan ini memberikan semangat untuk semester depan harus lebih baik. Ya. Maka ini. Jadi ingat, semester genap harus lebih baik dari semester sebelumnya. Jadi semester genap yang nanti akan dimulai 1 Maret harus lebih baik dari semester dasar. Lebih baik apanya? Lebih baik ibadahnya, lebih baik keaktifannya, lebih baik ngajinya, lebih baik semuanya. Gitu ya. Yang semester 2 Anda harus sungguh-sungguh karena nilai Anda di semester 2 itu nanti semester 3 tidak paket lagi. Jadi ini anak-anak yang semester 2, semester 1, 2 Anda masih paket. Tetapi semester 2 ini nilai Anda akan menjadi dasar untuk nanti Anda ngambil di semester 3. Kalau semester 3 Anda nilainya, semester 2 nilainya bagus, maka semester 3 Anda boleh dapat bonus. Boleh kalau nilainya 3 lebih, 3,5 Anda bisa ngambil 24. Padahal semester 3 itu cuma 20 SKS. Berarti yang 4 SKS Anda bisa ngambil materi di semester 5. Nanti semester 5 bisa ngambil semester 7. Jadi yang ganjil sama ganjil, genap sama genap. Anak-anak yang semester 3 naik semester 4 ya, Anda berarti separuh perjalanan. Semester 3 Anda sudah selesaikan. Ini yang semester 3 ada ya.
Anda punya PLP yang bahasa apa yang FKIP ada magang. Ya, segera diselesaikan. Jadi semester 3 Anda berarti masuk semester 4. Masuk semester 4 berarti Anda separuh dari perjalanan. Kalau Anda mau lulus 4 tahun berarti Anda sudah separuh. Artinya apa? Ibarat orang mendaki gunung, Anda sudah di tengah-tengah semester 4. Dan yang semester 6 ya, anak-anak yang semester 6 ini masa paling sulit. Kenapa? Karena semester 6 itu jenuh-jenuhnya. Dan Anda akan masuk nanti semester 7 itu terberat. Anda harus sudah mulai KKN, ya, Anda harus sudah mulai magang, ya, ada tugas akhir, KP dan sebagainya. Jadi semester 6 ya Anda sudah harus mulai cari baca-baca judul untuk skripsi nanti apa. Harus sudah mulai membaca-baca. Yang semester 6 sudah mulai dikurangi aktivitasnya. Jadi semester 6 itu terakhir aktif di kampus. Tapi kalau di PESMA nggak apa-apa, karena di PESMA kan itu rumah tangga Anda. Tetapi yang di kampus, yang banyak kegiatan-kegiatan itu sudah mulai Anda kemudian fokus di PESMA. Sehingga Anda di PESMA, aktif di dalam PESMA, menghafalkan Quran, konsentrasi mencari judul-judul, sehingga semester 8 atau semester berikutnya Anda sudah fokus. Sudah lagi tidak mengulang materi-materi yang sebelumnya. Nah, saya kira anak-anak sekalian, itu harapan saya mudah-mudahan semester genap ini harus lebih baik. Ya, tadi saya sampaikan apa tip-tipnya, harus punya hubungan yang baik. Kemudian juga anak-anak harus punya hubungan yang baik dengan teman-teman. Selain punya hubungan baik dengan dosen, Anda juga harus punya hubungan baik dengan teman-teman. Kenapa? Ketika Anda nggak paham, Anda bisa tanya teman Anda. Informasi tentang tugas, informasi tentang apapun. Jadi meskipun Anda daring, bukan berarti kemudian Anda tidak mengenal satu sama lain. Maka di PESMA kita punya konsulat, di PESMA kita adakan acara ya. Kemarin kita ngundang Sherly, yang terakhir kemarin kita ngundang Ustadz Dr. Gamal. Harapan kita teman-teman itu bisa kayak ngecas gitu loh. Ya gitu. Oh iya ya. Ternyata kata Dr. Gamal kemarin ya, your future depend on your routine. Masa depan kamu tergantung dari rutinitas yang kamu lakukan. Jadi anak-anak sekalian, mudah-mudahan semester ini, semester genap ini, ya, kita itu hanya sederhana anak-anak. Pengen bagaimana anak-anakku sholatnya bagus, ngajinya bagus, dan itulah bekal masa depan Anda. Kalau Anda mempelajari teknik, geografi, bahasa Inggris, itu kan untuk kehidupan pekerjaan Anda. Tetapi sholat, seumur hidup Anda akan sholat. Kecuali kalau Anda sudah meninggal, Anda disolati. Tapi selama Anda masih hidup, maka Anda wajib sholat. Tapi kalau Anda belajar geografi, bahasa Inggris kan sampai di situ aja, di dunia kerja aja. Tapi kalau sholat, ya seumur hidup Anda harus sholat. Baca Quran, sama. Jadi yang kita ajarkan di PESMA ini adalah bekal hidup Anda. Bukan hanya untuk di dunia, tetapi bekal hidup Anda untuk di dunia kerja, untuk rumah tangga. Ya, nanti anak-anak kalau sudah menikah, coba kan sholat jamaah, bagaimana nanti dengan keluarga, ya, ngaji Quran Anda, nah itu. Oleh karena itu mudah-mudahan semester genap ini anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan, prokes kesehatannya, ya, maskernya, kemudian menghindari kerumunan tentu saja, kemudian tetap jaga stamina. Sehingga yang terakhir, PESMA, yes the best. PESMA? Oh, sudah lupa. Kalau Ibu Abu bilang PESMA, jawabnya apa? PESMA? Yes the best. The best. The best. Yes, the best. Sudah lupa. Biasanya kalau ini anak baru PESMA, yes the best. Biasanya. Ya, terakhir PESMA? Yes, the best. The best. Yes, the best. Okay. Baik, anak-anak, saya kira itu mudah-mudahan memberikan semangat baru, ya, paling enggak sudah tadi ini tambahan. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Daim mudah-mudahan juga dipahami dengan baik, dan yang Bu Am tadi sebagai tambahan juga mudah-mudahan dipahami dengan baik, sehingga doa Bu Am selalu, ya, mudah-mudahan anak sekalian sukses. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran anak-anakku semuanya yang sudah aktif, ya, hadir pada malam hari ini.
Terima kasih untuk Mas dan Mbak DP yang sudah menghandle acara ini ya, teman-teman dari ISO, IMM ya, konsulat ya, Cutting Club. Terima kasih Mas santri senior semuanya ya. Para Mas santri senior ya, yang di rumah kita di Pisma setiap habis maghrib kita sudah punya kebiasaan baru ya. Apa kegiatannya? Daily 3-minute conversation ya. Gitu. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Arab ya kita upayakan at least habis maghrib sama habis subuh. Mudah-mudahan nanti itu sebagai sarana untuk anak-anak lebih sukses di masa depan. Saya kira itu saja. Mohon maaf dan terima kasih. Sekali lagi tolong semuanya saja untuk kemudian mengikuti karena anak-anak dapat yudisium. Jadi ini anak-anak nilainya ada yudisium dan nilai yudisium itu nanti akan kita umumkan ada mahasantri Mbak terbaik ya Mbak Dwi ya. Jadi kita evaluasi nanti. Karena itu anak-anak sekalian mudah-mudahan yang semester kemarin masih belum istiqomah ya membagi waktunya belum baik. Mudah-mudahan semester genap ini sudah lebih istiqomah lagi lah, lebih sukses lagi. Pokoknya lebih komitmen lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Harus hijrah untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi tolong jadwal-jadwal tahfidz untuk ISO blog ya, ISO blog, ISO pusat ya. Mohon bantuannya. Sekali lagi terima kasih ini untuk Mbak DP, ISO blog, ISO pusat ya senior. Tolong bantuannya. Sekali lagi ini kita dakwah ya. Adik-adik ya, tolong semuanya untuk nurut istilahnya ya tanggung jawab lah disiplin. Dengan jadwal-jadwal, kalau ada hafalan, ada setoran, ya itu memang harus dilakukan. Ingat, Anda kuliah itu untuk kerja, tapi Anda di Pisma itu untuk bekal akhirat Anda. Saya kira demikian, sukses untuk anak-anakku. I love you all, I miss you all, sukses, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As for Mrs. Muammarah, the next agenda is socialist announcement about PESMA online class 2021. To Mr. Ahmad Arfian Hafiz, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Wab'ad. Alhamdulillah teman-teman pada malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Dan pada malam hari ini juga kami dari Departemen Pengajaran ingin menyampaikan terkait dengan sosialisasi PESMA online class ya. Langsung saja ya teman-teman. Jadi ini bisa disimak teman-teman, bisa disimak dengan baik. Yang pertama berkaitan dengan kalender pengajaran semester genap tahun ajaran 2021 PESMA Ki Haji Mansur. Ini bisa dilihat teman-teman. Untuk warnanya ada keterangan di bawah. Insya Allah nanti untuk filenya ini akan kami share ke teman-teman sekalian. Jadi mungkin ini hanya gambaran umumnya saja. Lebih detailnya pada jadwal pembelajaran. Nah, jadwal pembelajaran ini dibagi menjadi semester 2, semester 4, dan juga semester senior. Untuk semester 2, dalam 1 minggu ada 3 kali pertemuan. Yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk pertemuan di hari Senin, ini ada materi Al-Quran dan hadis. Untuk pelaksanaannya, nanti akan bergantian. Jadi mungkin di minggu pertama materinya Al-Quran, nanti di minggu kedua hadis. Kemudian di hari Rabunya nanti ada tahsin. Lalu di hari Jumatnya ada ta'lim muta'alim. Kemudian untuk semester 4, di hari Senin masih sama seperti semester 2. Ada materi mata kuliah Al-Quran dan juga hadis.
Di hari Rabu ada tahsin, di hari Jumatnya ta'lim muta'alim. Kurang lebih sama, hanya saja mungkin nanti Zoom-nya aja yang berbeda. Ruang apa? Ya, room-nya yang berbeda. Kemudian selanjutnya di semester senior. Semester senior ini kelasnya ada 3 juga. 1 minggu 3 kali pertemuan di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Untuk hari Selasa, mata kuliahnya yaitu mengenai bekal kehidupan di masyarakat. Kemudian di hari Kamisnya nanti ada bahasa Inggris. Kemudian di hari Jumat ada ta'lim muta'alim. Kemudian selanjutnya untuk pengajar-pengajar di semester ini, yang pertama ada Ustadz Muhammad Zulfikriansah. Dan juga ada Ustazah Tia Widya. Nah, beliau ini nanti akan mengajar di mata kuliah Al-Quran untuk semester 2. Kemudian yang selanjutnya, untuk mata kuliah pengajar hadis, untuk mata kuliah hadis, pengampunya ada Ustadz Wahid Nur Hidayat dan juga Ustazah Dwi Rahmawati. Ya. Kemudian selanjutnya, untuk mata kuliah tahsin semester 2 dan 4 akan diampu oleh Ustadz Muhammad Nuhman Mahfud dan juga Ustadz Muhammad Iqbal Maulana. Next, yang selanjutnya mata kuliah ta'lim muta'alim semester 2 dan 4. Ini nanti yang mengampu adalah Ustadz Dwi Nur Arif dan juga Ustadz Abu Salim dan Ustadz Mas Hudi. Selanjutnya untuk mata kuliah Al-Quran semester 4 nanti akan diampu oleh Ustadz Dr. Mujazin MA. Kemudian oleh Ustadz Muad. Kemudian oleh Ustazah Fairuz Zahidah. Kemudian untuk mata kuliah hadis semester 4, yang pertama akan diampu oleh Ustadz Muhammad Yoga Uktama. Kemudian untuk yang ustazahnya itu ada Ustazah Nanda Dwi Rohmah. Dan selanjutnya mata kuliah bahasa Inggris. Ini untuk kelas senior akan diampu oleh Mr. Rifki Adim Azhari dan juga Miss Ulia Septiana Pratiwi. Selanjutnya, untuk mata kuliah bekal kehidupan masyarakat dan juga kepenulisan, ini untuk kelas senior, nanti akan diampu oleh Ustazah Risma Silviani Putri dan juga Ustazah Intan Mustika Sari dan Ustazah Yusmi Dwi Putri. Kemudian untuk mata kuliah bekal kehidupan masyarakat bidang kewirausahaan nantinya akan diampu oleh Ustadz Abu Salim dan juga Ustadz Istiqlal Asa. Nah, untuk pembelajaran kita nantinya akan menggunakan media Zoom ataupun Google Meet atau menggunakan juga Google Classroom dan juga Instagram serta LMS Pesma. Jadi kalau untuk LMS ini nanti kurang lebih seperti psikologinya di UMS yang biasa kita gunakan, hanya saja ini masih dalam tahap pengembangan dan uji coba. Dan juga untuk Instagram ini teman-teman wajib untuk follow ya teman-teman. Jadi yang sudah di-share itu
bisa teman-teman follow. Jadi untuk mahasantri PESMA wajib follow. Karena nanti akan ada info-info tentang pengajaran, baik itu review materi ke Instagram. Untuk nama akunnya nanti ada di bawah, teman-teman. Kemudian selanjutnya akan disampaikan terkait dengan hafalan Al-Quran. Jadi targetan-targetan teman-teman mahasantri selama 1 semester ke depan. Untuk target hafalan Al-Quran, semester 2, targetnya surah Al-Fajr sampai Al-Mutaffifin. Kemudian untuk semester 4 ada surah An-Nas sampai An-Naba karena akan difokuskan ke ujian akhir untuk akhir sana. Jadi targetannya 1 juz selama 1 semester. Kemudian untuk semester 6 yaitu menghafal surah Yasin. Semester 8 menghafal Al-Baqarah ayat 1 sampai 76. Untuk teknis setorannya, teknis di tahfidz, yang pertama adalah talaki atau setor bacaan kepada isobloknya masing-masing terlebih dahulu. Jadi setor bacaan yang akan dihafalkan. Kemudian untuk teknis setorannya yaitu disetorkan setiap hari Jumat atau waktu yang disepakati oleh isoblok dan member blok. Yang terpenting adalah jadi setiap 1 minggu itu wajib ada setoran. Jangan sampai 1 minggu itu tidak ada setoran sama sekali. Jadi wajib setoran. Untuk harinya nanti bisa disepakati dengan isobloknya masing-masing. Tapi yang lebih dianjurkan setiap hari Jumatnya. Kemudian pada pekan kedua, hafalan yang akan disetorkan itu adalah hafalan dari pertemuan yang pertama. Jadi merojaah hafalan yang sebelumnya sebelum menyetorkan hafalan yang baru. Untuk media setorannya itu boleh menggunakan video call, boleh diupload di YouTube. Ini tergantung kesepakatan juga dengan isobloknya. Yang tidak boleh adalah menggunakan voice note. Kemudian yang selanjutnya target hafalan hadis. Untuk mata kuliah hadis sendiri memang hanya ditujukan untuk teman-teman semester 2 dan 4. Nah, untuk semester 2 target hafalannya itu hadis ke-7 sampai ke-12. Kemudian semester 4 hadis ke-1 sampai hadis ke-6. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, ini hadisnya hadis apa? Insya Allah nanti akan ada buku materi yang akan dibagikan. Nah, teman-teman nanti tugasnya bisa di print out untuk buku pegangannya. Di situ nanti tertera hadis-hadisnya apa saja yang akan digunakan. Jadi sebagai acuan teman-teman ketika belajar. Teknis hafalannya, teknis untuk hafalan hadis. Yang pertama, setoran hafalan pada hari Jumat atau waktu yang disepakati oleh isoblok dan member blok. Kemudian pada pekan kedua, hafalan yang disetorkan yaitu dari pertemuan pertama juga. Jadi ada murojaahnya juga teman-teman untuk hadis. Untuk medianya sama seperti hafalan Al-Quran yang tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu target hafalan vocab. Nah, ini wajib bagi semester 2 dan 4. Untuk vocab-vocab yang dihafal adalah yaitu yang didapatkan per pekan. Jadi nantinya akan dibagikan vocab ke teman-teman sekalian oleh isoblok. Nah, itu nanti dihafalkan dalam bentuk kalimat. Jadi setoran berupa kalimat atau vocab yang sudah diaplikasikan ke dalam kalimat. Kemudian dikirimkan ke isoblok dalam format dalam bentuk voice note. Nah, untuk yang setoran ini berlaku di pekan 1 sampai 3. Kemudian untuk pekan keempatnya, itu mahasantri silakan nantinya menyetorkan vocab yang dibuat sendiri. Jadi bukan yang didapat dari isoblok, tapi yang dibuat sendiri, kemudian nanti yang dijadikan satu dengan yang didapatkan di pekan 1 dan pekan 1 sampai 3. Kemudian dikumpulkan di Google Form yang linknya nanti akan di-share oleh isoblok. Selanjutnya, di semester depan ini kita penilaiannya adalah dibagi menjadi 2, yaitu ada keaktifan dan juga akademik. Yang penilaian akademik ini 15% kehadiran, kemudian 30% UTS, 35% UAS, 20% tugas.
Kemudian sistem penilaian keaktifan, yaitu kehadiran kelas online, kemudian kehadiran kuliah umum, lalu lembar mutabaah yaumiyah. Nah, untuk kewajiban mahasantri, yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Kemudian ikhlas dan semangat dalam mengikuti KBM Pesma. Yang kedua adalah mengikuti setiap kelas sesuai jadwal dan acara atau kegiatan Pesma yang bersifat kondisional seperti kuliah umum. Kemudian mencetak atau print out materi pembelajaran yang dibagikan oleh pengurus isoblok. Kemudian mencatat mufrodat, kosakata bahasa Arab ataupun Jadi mencatat mufrodat atau kosakata bahasa Arab pada materi hadis yang diberikan oleh pengurus isoblok. Kemudian mengisi presensi yang diberikan saat kelas. Kemudian mengerjakan review materi yang diberikan sehari setelah kelas. Kemudian menyelesaikan hafalan Al-Quran sesuai target hafalan yang telah ditentukan. Menyetorkan vocab kosakata bahasa Inggris dalam bentuk kalimat dan bahasa Inggris. Kalimat berbahasa Inggris kepada pengurus isoblok. Nah, nanti teman-teman bisa ini bisa di screenshot dulu untuk linknya, ataupun nanti bisa kami share aja ke grup teman-teman. Mungkin ini. Oke, dan ini untuk ID Instagram kita dari pengajaran. Silakan teman-teman bisa follow sekarang juga. Jadi supaya tidak lupa. Oke, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan. Boleh, silakan. Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Izin bertanya, Mas. Oke. Untuk taklim muta'alim itu apakah ada kitabnya atau mungkin bisa di-share PDF gitu? Soalnya kalau misalkan hanya melihat gitu tanpa punya bukunya atau mungkin kitabnya kurang bisa masuk gitu. Oke. Jadi untuk pembelajaran semuanya itu nanti ada buku ajarnya. Jadi ada buku pegangan untuk mahasantri. Nanti linknya akan kami share ini dalam bentuk di Drive, Google Drive. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya, kemudian bisa mencetaknya, gitu. Nanti linknya ini karena masih panjang ya, jadi nanti akan kami pendekkan dulu. Gitu, Mbak Ahsana Nadia Zahra. Yang lain silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas. Oke, mungkin ini dulu dari kami, dari pengajaran yang bisa kami sampaikan. Nanti kurang lebihnya akan ada pertemuan lagi teman-teman isoblok beserta membernya dengan Dewan Pengasuhan juga. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ketika pertemuan dengan isobloknya masing-masing. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26. Jadi teman-teman bisa mengikuti. Cukup sekian dari kami, dari pengajaran. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Mr. Arfian. The second agenda is Night Award of Mahasantri Pesma K. Haji Mas Mansur to Miss Ulya. The floor is yours. Ya, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony, Kak Stiana. Ini ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini, pada acara Grand Opening pengajaran PESMA Kiai Haji Mas Mansur semester genap tahun 2020 tahun 2021. Oke, nah jadi teman-teman kemarin kan ini ya sudah sudah melaksanakan pengajaran pada semester ganjil. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk untuk membacakan nominasi-nominasi mahasantri terbaik, mahasantri yang aktif ketika mengikuti pengajaran PESMA pada semester kemarin gitu ya. Pertama nanti saya akan membacakan nominasi mahasantri terbaik per angkatan gitu ya. Jadi buat teman-teman ini ya, teman-teman yang kemarin teman-teman yang merasa kemarin ikut kelas terus gitu ya, ikut kegiatan terus, mungkin mulai dari sekarang bisa dipersiapkan untuk dua patah katanya, karena nanti kita akan meminta teman-teman untuk membagikan gitu, untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain gitu. Gitu ya teman-teman. Oke. Malam Anugerah Mahasantri PESMA Kiai Haji Mas Mansur. Oke. Nominasi Mahasantri PESMA terbaik pada angkatan 2020 adalah Abiul Ridho dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dari Sumbawa Barat NTB, dan dari Konsulat Indonesia bagian Timur. Nah, untuk Mas Abiul, apakah ada? Oke. Kalau congratulations ya Mas Abiul, jadi Mahasantri Bumi terbaik pada angkatan 2020. Baik semuanya, terima kasih. Mungkin ada kata yang kan kepada teman-teman gitu, biar memotivasi gitu. Gimana sih caranya biar tetap selalu bisa ikut kegiatan gitu. Yuk, Oke, Mas Abiul, mungkin ada satu kata yang mau disampaikan kepada teman-teman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebelumnya suara saya terjelas enggak? Jelas. Terdengar. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada Ustadz beserta Ustazah ya atas ilmunya yang sudah diberikan. Begitu juga dengan seluruh para staf-staf dan juga karyawan PESMA Kiai Haji dan Kiai Haji Mas Mansur. Dan terlebih lagi kepada Bu Direktur PESMA Kiai Haji Mas Mansur, Ibu Muammaroh Maftuhin, serta teman-teman seperjuangan rahimakumullah. Jadi pesan saya untuk kita semuanya, terutama untuk saya diri sendiri dan juga teman-teman lainnya ialah agar terus mengorbankan dan juga mengkobarkan nilai semangat yang ada pada diri kita. Lalu untuk tetap terus putus asa, tai asu min hablillah. Jangan putus asa dari harapan Allah walaupun di tengah kesibukan dan juga kegiatan yang padat. Tetapi tetap juga tetap ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan di PESMA Kiai Haji Mas Mansur dan juga untuk kampus kita tercinta Universitas Muhammadiyah
Surakarta. Jadi itu saja dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Abiul ya. Untuk selanjutnya adalah nominasi Mahasantri Terbaik Putri Angkatan 2020. Ya, ini adalah Khairul Wijaya. Hafalan pertama Kalimantan. Oke, kepada Khairul Wijaya. Iya, halo. Tapi Oke, alhamdulillah. Maaf Oh sebelumnya iya. nggak bisa on cam. Oh gitu ya, nggak apa. Mungkin dari Fairuz ada yang mau disampaikan kepada teman-teman, berbagi ini ya, semangatnya dalam mengikuti kegiatan PESMA. Kepada Fairuz dan tempat itu. Halo, selamat malam semuanya. Sebenarnya saya juga kaget kenapa bisa kepilih. Di sini saya sebenarnya bukan mau memotivasi teman-teman ya, tapi lebih tepatnya saling mengingatkan aja. Untuk lebih rajin sama tekun untuk ngikutin kegiatan di PESMA. Harapannya ya supaya kita bisa mendapatkan ilmu dunia dan juga bekal untuk di akhirat. Terus juga sebenarnya saya sadar kalau saya sebenarnya masih kurang dalam beragama. Mungkin teman-teman juga ada yang ngerasa kayak gitu atau mungkin ada yang ngerasa udah luas gitu wawasannya, tapi ya harus kita ingat juga kalau ilmu agama itu nggak habis untuk kita pelajarin gitu. Jadi kita harus melengkapinya juga, salah satunya dengan kegiatan untuk ngikutin semua kegiatan yang ada di PESPA. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk mendapatkan ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Kayaknya udah sih itu aja yang mau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Fairuz dan Hidayah. Terima kasih. Ini ya. Oke, next adalah Mahasantri Terbaik Angkatan 2019. Jeng 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 siapa ya? Oke. Dan Mahasantri itu adalah Bella Dwi Lestari dari Fakultas PIP, Prodi Pendidikan Matematika, asal dari Karanganyar dan dari Fakultasnya Teknik. Ada Bella Dwi Lestari. Bisa raise hand. Bella. Kak Bella ada? Mungkin bisa raise ya. Kak Bella Dwi Lestari? Oke. Oh iya, karena Bella Dwi Lestarinya sedang ada gangguan, dari gangguan sinyal gitu, kita lanjut ya ke ini, nominasi Mahasantri Terbaik Putra Angkatan 2018. Oke, kita siapa ya kira-kira ya? Angkatan 2018, nah. Dan jatuh kepada Ahmad Arfian Hafiz dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, asal dari Lampung dan dari Konsulat Sumatera. Dan sekaligus sebagai AISO Pusat Pengajaran 2021. Kepada Kak Arfian, ada ya? Kepada Kak Arfian ada ini ya, sepatah dua patah kata yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman sebagai penyemangat untuk tetap bisa ikut kegiatan PESMA gitu. Kepada Kak Arfian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi saya juga bingung kenapa kok bisa menjadi yang terpilih. Mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah di tengah kesibukan teman-teman sekalian, punya banyak kesibukan di kuliah, di rumah dan sebagainya, tetap usahakan untuk bisa mengikuti kelas di PESMA. Jadi karena memang PESMA ini juga bagian dari kewajiban teman-teman, kan kasihan juga orang tua udah bayar mahal juga kan ke PESMA untuk bisa mendapatkan pembelajaran dari PESMA. Dan teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ini kan apa ya? Intinya teman-teman bisa memanfaatkan lah apa yang telah disediakan oleh PESMA. PESMA sudah memberikan wadah untuk belajar, ya, manfaatkan gitu. Walaupun keadaannya online, dimaksimalkan saja teman-teman sekalian. Ini kan bagian dari kewajiban teman-teman. Dan ini juga pembuktian oleh orang tua teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman di PESMA aktif, apalagi kan orang tuanya tahu kan pasti bangga lah. Nih karena orang tua saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, bangga. Ya intinya teman-teman tetap semangat mengikuti kelas PESMA, dimanfaatkan. Ya semangat. Mungkin cukup itu dari saya. Jangan lupa bahagia ketika mengikuti kelas PESMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Arfian. Kemudian kita next ya. Masih ada ini ya. Dua angkatan lagi. Oh ya, ini yang putri belum. Oke, next adalah Mahasantri Terbaik Putri angkatan 2018. Jatuh kepada Rapti Oktavia dari Fakultas FKIP, Prodi PGSD dari Institut Jambi dan Universitas Sumatera. Ya. Karena pada malam hari ini sedang ada ini kendala jaringan juga, nah kita langsung saja ya. Kita lanjut ke Mahasantri Terbaik Putra angkatan 2017. Dan kepada oh ya, ini sorry ya. Jadi ini adalah Mbak Syafira Tughati adalah Mahasantri Terbaik Putri angkatan 2017. Jadi Fakultas Teknik di Arsitektur berasal dari Fakultas Tengah dan Usulan Jatuh. Oke, kepada Mbak Syafira, Raisen. Iya Mbak. Mbak Syafira. Iya Mbak Ulia. Oke, alhamdulillah. Mungkin ada ini ya, seperti teman-teman yang lain menyampaikan satu kata dua kata-kata untuk ini menyemangati teman-teman gitu. Kepada Mbak Syafira, waktu dan tempat dipersilakan. Aduh, izin open Mbak. Sebelumnya terima kasih untuk siapa sajalah yang telah mensupport. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa udah saya masih ada di sini. Maksudnya masih ada di slide ini. Ya harapannya apa ya, kita di PESMA tuh benar-benar memanfaatkan waktu, kemudian apa ya, jangan sia-siain gitu loh kesempatan yang emang kita udah cari gitu. Karena mungkin kita ngelihatnya sibuk ini segala macam, tapi kayak yang biasanya Bu Am bilang bahwa setiap amanah kalau ditaruh di orang-orang yang sibuk itu
insya Allah bakal tuntas gitu. Nah, ketika kita dikasih sesuatu amanah gitu, misal kesibukan ya bismillah aja. Semoga dengan amanah itu ya itu juga jalan untuk kemudahan kita di urusan-urusan lainnya kayak gitu sih. Semangat buat teman-teman dan adik-adik semua. Mungkin itu Mbak. Terima kasih sebelumnya. Jazakumullah khair. Ya. Syukron Mbak Syafira. Alhamdulillah ya Mbak Syafira ini meskipun dari dari teknik gitu ya, udah semester dari angkatan 17 juga, tapi tetap masih bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan PESMA gitu. AISO pusat juga gitu kan. Alhamdulillah gitu ya Mbak Syafira. Nah, jadi teman-teman yang tadi Mas Santri yang masuk ke nominasi Mas Santri terbaik adalah teman-teman yang dia itu aktif gitu, ikut Zoom, kemudian mengisi review, kemudian mengerjakan tugas, ikut store hafalan, terus habis itu pokoknya mengikuti segala kegiatan PESMA gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Ya sudah, untuk selanjutnya ya, ini yang tadi karena tadi Mbak Syafira dari angkatan 17 dari yang putri, sekarang angkatan 17 putra gitu ya. Dan Mas Santri terbaik dari angkatan 17 putra adalah Mas Iqbal Maulana dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Kedokteran dari Rembang, Jawa Tengah, Konsulat Jatinegara. Dari Rembang. Mas Iqbal ada ya? Ada, Mbak. Oke, alhamdulillah Mas Iqbal. Ini langsung saja mungkin dari Mas Iqbal ada 1 atau 2 patah kata yang bisa dibagikan kepada teman-teman gitu. Kepada Mas Iqbal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Iqbal. Mungkin intinya teman-teman tetap semangat dan kita meluruskan niat bahwa PESMA ini bagaikan tambang emas ya. Jadi seberapa banyak emas yang kita dapat tergantung seberapa banyak kita menggali, seberapa dalam kita menggali. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetap semangat. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mas Iqbal atas ini ya, atas pesannya gitu. Nah, dari ke-7 nominasi Mahasantri terbaik itu, maka ada 1 Mahasantri yang terbaik gitu ya. Dia yang memang benar-benar ikut terus tanpa ada bolong-bolongnya gitu ya. Kira-kira dari ke-7 itu siapa ya gitu. Angkatan berapa ya yang benar-benar ini termasuk menjadi Mahasantri terbaik gitu. Dan Mahasantri terbaik PESMA dari semua angkatan jatuh kepada siapa ya? Ding-ding-ding. Itu jatuh kepada Fairuz Zahra Wijaya, angkatan 2020. Ya, Fairuz Zahra Wijaya merupakan Mahasantri terbaik dari angkatan 2020, Mahasantri terbaik PESMA. Tahun ini karena selalu ikut ya kegiatan Zoom, nggak pernah bolos sama sekali gitu ya. Selalu ikut, selalu hadir, kemudian mengisi lembaran tadi terus nggak ada bolong, kemudian nilai IPS 100, ini Fairuz Zahra ini selalu mengikuti kegiatan PESMA gitu ya. Kalau karena itu mengapa buatkan Fairuz Zahra Wijaya sebagai mahasiswa terbaik pada tahun 2020 semester ganjil gitu ya. Mungkin dari Fairuz Zahra kita bisa belajar ya, kesibukan kita sebanyak aktivitas kita untuk join kegiatan-kegiatan PESMA gitu ya, karena kegiatan PESMA itu pasti akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Dan yang bagusnya itu ini loh, dari nominasi ini tuh orang itu berasal dari fakultas yang berbeda-beda, dari prodi yang berbeda-beda. Yang menggunakan fakultas memang punya beraneka ragam lah ini ya.
Din? Ya, kemudian untuk teman-teman yang masuk ini masa baik, dia akan mendapatkan sertifikat Allah yang mungkin gitu ya dari Dewan Pengawas. Mungkin ya, sekali lagi congratulations on your achievement as the best student in our semester 2020 and 2020. Oke. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada acara malam hari ini. Tetap semangat dan menyambut semester baru, kita harus semangat baru ya. Sukses semuanya. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya kembali lagi. Terima kasih. Thanks to Miss Ulia. The next agenda is praying that will be led by Mr. Ahmad Zamzami. So Mr. Ahmad Zamzami, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala, khusyuk berdoa kepada Allah, tempat meminta pertolongan, tempat meminta ampunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukra. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran yumkin hadza minni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, the last agenda is closing. Thanks for all participants who already attended this agenda. Also, fully apologize if there was any word that less pleasing to the audience here. Let us close the grand opening PESMA online class 2021 by reciting Hamdalah and Kafaratul Majlis together. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.